Pria itu secara tidak sengaja melihat pot bunga bergerak saat menyiram. Dia dengan hati-hati berjalan untuk memeriksa. Pot bunga itu sendiri tidak masalah. Tapi tanahnya harus rata. Sepertinya tenggelam sekarang. Pada saat ini, istri mengingatkan dia. Mungkin karena terlalu banyak air membuat tanah menjadi basah. Suami yang curiga merasa bahwa ini tidak sesederhana itu. Istri yang cemburu, kamu lebih peduli dengan pohon-pohon itu daripada aku. Jadi dia pergi dengan marah. Pria itu menemukan bahwa bak mandinya lebih miring dari kemarin. Dia membawa penggaris untuk mengukur. Gelembung di tengah jelas condong ke kiri. Sekarang istri muncul lagi. Langsung bertanya kepada pria itu apa yang dia temukan kali ini. Aku pikir kita sedang dilanggar. Ada sesuatu yang menggali lubang di tanah. Pria itu membeli racun tikus dan menaburkannya di sekitar penanam. Dengan puas menunggu hari kiamat tikus. Namun dalam waktu setengah hari, tikus tidak muncul. Kecepatan bak pohon condong ke bawah semakin cepat. Pria itu menanam beberapa bendera segitiga lagi. Memutuskan untuk tinggal di sini dan melihat apa yang ada di bawah tanah. Melihat suami yang keras kepala, wanita itu mengungkapkan sentimen yang sama. Pada hari ketiga, pria itu tiba-tiba pulang kerja lebih awal. Sang istri dengan cepat berlari keluar untuk menyapa. Aku pikir kamu pulang terlambat dari kerja hari ini. Sang istri cepat-cepat pulang untuk memasak. Pada saat ini, bendera segitiga tiba-tiba berkibar. Pria itu segera mengerti. Dia menoleh untuk melihat kamera di dinding. Pikirkan tentang tetangga yang biasa menyirami tanamannya. Dia berbohong bahwa perusahaan telah lembur. Tunggu setelah pria itu pergi. Sang istri diam-diam membuka ruang ganti. Menunggu sesuatu dengan sabar. Ledakan di luar membuat wanita itu pergi. Dia keluar dan melapor ke polisi. Melihat suaminya menyalakan dinamit. Tim penyelamat kini telah tiba di tempat kejadian. Menemukan terowongan ganti di kamar wanita. Terowongan ini terhubung ke rumah tetangga. Oleh ledakan ini, tim penyelamat menemukan satu orang terluka di terowongan. Untungnya orang ini masih hidup. Kebenaran akhirnya jelas. Kapten penyelamat mengajukan pertanyaan fatal. Anda tahu soal ini? Saya hanya curiga. Sampai dia menelepon polisi saya baru yakin. ISPI memborgolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Anda telah ditangkap. Untuk kejahatan pembunuhan yang gagal. Kami akan membawa Anda ke kantor polisi untuk pernyataan. Semoga harimu menyenangkan di penjara. Bocah autis dengan penuh perhatian menonton pertandingan sepak bola. Di otak segera menampilkan lintasan pemain. Dan tembakan itu kemudian anak laki-laki itu menggambar peta pertahanan yang sempurna di atas kertas. Sebagai pelatih sepak bola, melihat cucu menggambar strategi menyerang yang profesional. Langsung kaget. Menonton pertandingan sepak bola dapat disimpulkan sejauh ini. Sepertinya cucu dia memiliki bakat alami untuk sepak bola. Jadi keesokan harinya, paman membawa cucunya ke lapangan sepak bola. Biarkan anak laki-laki itu mengambil posisi penjaga gawang. Siswa lain memandang Leo seperti raksasa. Menertawakan anak laki-laki itu. Lihat dia bisa melakukan apa saja. Tapi segera mereka tidak bisa tertawa lagi. Meskipun Leo tidak pernah menangkap bola. Tetapi dia dapat dengan cepat menghitung lintasan setiap pemain. Membagi lapangan sepak bola menjadi jumlah kotak yang tak terbatas sebagai koordinat dan kemudian dengan kecepatan masing-masing. Dan memprediksi arah mereka selanjutnya. Tunggu sampai bola menggelinding ke posisi tertentu. Leo akan memprediksi siapa yang akan tendang bola. Mengikuti jejak lawan dan lintasan tim. Otak Leo segera menarik lusinan tembakan. Setelah menilai lintasan dengan probabilitas tertinggi untuk mencapai gawang. Tidak menunggu lawan menendang bola. Dia menebak arah dan sudut tembakan. Lalu lompat ke pojok kiri atas. Dengan lembut memblokir bola. Setelah itu, setiap tembakan pada kerucut ditangkap oleh Leo. Meskipun gerakan menangkap bocah itu tidak terlalu bagus. Tapi bakat alami telah menarik perhatian asosiasi sepak bola. Mereka terutama ingin mengundang Leo untuk bergabung dengan tim. Leo akan menjadi pemain hebat di masa depan jika dia dilatih.
Tapi ponakan saya ini lahir dengan autisme. Jangan bilang tim sepak bola bahkan tidak membutuhkannya di sekolah biasa. Bisakah Anda membawa anak itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Selama kekuatan fisik bocah itu tidak menjadi masalah. Adalah untuk dapat bergabung dengan tim kami. Ketika paman mendengarnya, dia bertanya kepada Leo apakah dia ingin bergabung dengan tim sepak bola. Leo dengan tenang mengatakan ya. Jadi paman membawa anak itu ke psikiater untuk pemeriksaan. Tidak pernah berpikir bahwa psikolog akan mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Berapa 1 ditambah 1, berapa banyak orang di keluarga? Nama orang tua kandung. Siapa yang membesarkan kamu dan berapa banyak uang di saku kamu? Setelah Leo menjawab 2 pertanyaan, dia merasa bahwa dokter itu menghina IQ-nya sehingga dia diam dan tidak mau menjawab. Jadi dokter segera menyimpulkan bahwa Leo punya masalah. Kesehatan cucu Anda sangat mendesak. Pada saat ini, Leo pergi ke halaman untuk menunggu hasilnya. Tidak sengaja melihat papan catur dokter yang buruk. Dia hanya melihat sekilas dan langsung menyelesaikan permainan. Lalu dengan tidak sabar masuk ke kamar dokter. Jika ingin memenangkan permainan ini, Anda harus menyerahkan kastil. Membuat dokter membeku selama beberapa detik. Apalagi sekarang. Katanya dalam 3 langkah. Saya akan kalah. Ternyata dokternya juga jago catur. Setelah mendengarkan Leo mengatakan langkah-langkahnya, dokter ingin memverifikasi apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Benar saja, saat dokter sedang berbicara dengan Leo. Tidak perlu tahu bagaimana dia main. Hasilnya keluar persis seperti yang dikatakan Leo sebelumnya. Anak ini jenius. Jadi segera buktikan Leo tidak bermasalah. Sebaliknya, ada juga IQ yang tinggi. Apa artinya? Hanya ada garis kecil antara jenius dan kegilaan. Semua orang menganggap Leo bodoh. Sebenarnya di mata anak itu, yang bodoh adalah kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.